Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham GPRA ya, masih di sektor properti. Ya, ini GPRA ini adalah Perdana Gapura Prima Tbk ya, properti dan real estate. Ini laporan terakhir itu masih kuartal 1 2023, untuk kuartal 2-nya belum ya. Hari ini tanggal 23 Juli 2023 ya. Di hari terakhir ini sahamnya turun cukup dalam 9%. Ya, jadi di awal ini dia naik, kemudian tiba-tiba jam 10 ada bantingan, kemudian dia stay aja di 110. Nah, untuk kinerja harga sahamnya kalau kita lihat untuk jangka panjang 10 tahun ini masih negatif. Ya, namun kalau teman-teman pegangnya 5 tahun sampai 3 bulan ke belakang itu masih floating profit ya. Dan kalau kita lihat di year to date sendiri ini juga masih floating profit, kecuali kalau teman-teman belinya 1 bulan atau 1 minggu yang lalu. Ya, ini sedang floating minus, apalagi ini habis ada bantingan ya. Jadi floating minusnya itu adalah di hari terakhir kemarin, hari Jumat. Ya, turun 9,08%. Ini perusahaan memiliki corporate action yaitu dividen ya. Nanti kita akan bahas di sesi dividen. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham GPRA ini menjadi dari 4 analisa ya. Yang pertama kita akan cek fundamentalnya karena ini baru pertama kali dibahas ya. Nanti kita akan bahas sedikit untuk gambaran umum perusahaan ini ya seperti apa. Kemudian nanti kita akan bahas kinerjanya secara umum. Kemudian nanti dari sisi seasonality-nya kita akan lihat ya biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik kemudian turun. Kemudian dari bandarmologi kira-kira ini peta kepemilikan sahamnya seperti apa dan setahun terakhir ada perpindahan sahamnya kemana saja, dan terakhir dari sisi teknikalnya kita akan lihat ya pergerakan harga sahamnya, kemudian arah harga sahamnya ke depan kira-kira akan kemana. Oke, seperti itu. Kita akan mulai langsung aja. Yang pertama gambaran umum perusahaan ya. Jadi tadi sudah diinfokan bahwa ini bergerak di perkembangan aero proyek properti ya. Jadi dia bangun rumah, ada perumahan, kemudian ada komersial juga kayak mall, kemudian ada hotel, kemudian campuran ya. Campuran ini ya ada pengembangan apartemen, perumahan. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya untuk lebih detailnya. Nah, ini listing sudah cukup lama di bursa dari 2007 dengan IPO price-nya 310. Ya, jadi kalau teman-teman beli pada saat IPO price dan ditahan sampai harga saat ini, itu value-nya sisa 35,4%. Meskipun pernah ada saham bonus ya, pernah ada saham bonus. Yaitu tidak saya hitung. Oke, ini adalah kira-kira ya teman-teman ya, gambarannya ya. Jadi dia ini ada dua pendapatan. Yang pertama pendapatan dari development revenue atau revenue pengembangan, dan yang satunya recurring revenue atau pendapatan yang berulang. Ya, untuk development revenue ini dia dapatnya dari rumah tapak dan apartemen. Jadi penjual rumah tapak dan apartemen itu kan sifatnya development ya, karena kalau sudah dijual berarti ya cuma satu kali itu aja kita perusahaan harus bangun lagi untuk dijual lagi gitu ya. Apartemen juga demikian. Ini adalah landed house-nya dan apartemennya. Kemudian ada recurring revenue ya, artinya ini berulang ya. Jadi ada kayak hotel gitu ya. Dia punya hotel di mana pendapatannya akan selalu berulang karena kan sewa ya. Sewa, kemudian ada mall ya, kira-kira seperti ada plaza, resort, ada water park juga ya, wisata lah. Ya, jadi ini kira-kira ya gambaran umum dari GPRA. Kemudian kita cek kinerjanya secara umum, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini secara jangka panjang, secara jangka panjang annual atau tahunan, eh pendapatannya cenderung flat ya, teman-teman. Jadi nggak naik, nggak merangkak naik atau nggak merangkak turun. Jadi dia bergelombang aja di sini ya, ranging aja di sini, naik turun kira cenderung flat ya. Tertinggi ini ada di 2013 dan 2014 pendapatan tertinggi ya. Nanti kita akan cek kenapa saya sebutkan ini. Kemudian laba kotornya juga sama ya. Ini cenderung flat aja, tertinggi di 2013 dan 2014. Laba usaha juga sama ya, tertinggi di 2013 dan 2014. Laba bersih juga tertinggi di 2013 dan 2014.
Nah, kalau kita cek dari struktur pendapatannya ya, sejak 2017 ya, 2022 ini beban pokok penjualannya cukup turun, cukup lumayan teman-teman ya. Kemudian beban usahanya naik. Ya, kalau kita lihat di sini sih secara prosentase laba bersihnya naiknya cukup signifikan di tahun 2022 ya, menjadi 20,6% dibanding tahun-tahun sebelumnya yang kepala satu ya. Selalu kepala satu ya, 11, 10, 13, 11. Ini naik ke 20,6% ya. Kemudian kalau kita cek untuk kuartal satu ya, kuartal satu kalau kita lihat teman-teman ya, 2023 ini adalah pendapatan tertinggi kedua sejak 2013 dan 2014. Tadi kan saya sudah sebutkan untuk tahunannya yang tertinggi adalah 2013 dan 2014. Di 2023 ini kuartal satu sudah tertinggi kedua teman-teman ya, dibanding 2013 ya. Laba kotornya ini tertinggi sejak 2011 ya. Jadi ini bahkan laba kotornya lebih tinggi daripada kuartal 1 2013 yang tadi tertinggi secara setahunnya. Ya, untuk laba usahanya juga ini tertinggi kedua ya. Laba bersihnya tertinggi kedua sejak kuartal 1 2011 ya. Jadi ini ada potensi bahwa di tahun 2023 akan mengulang performance di tahun 2013 dan 2014. Ya, kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya ini juga sama ya. Jadi HPP-nya masih sama cenderung turun ya, malah cenderung turun. Jadi bagus. Beban usahanya juga cenderung sama ya dengan terakhir 2018. Kemudian laba bersih ini cenderung tinggi ya teman-teman ya untuk 2023 ya. Secara persentase ini lebih tinggi daripada 2022. Padahal tadi 2022 sudah yang paling tinggi ya secara persentase dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya, sudah kepala 2. Ini mendekati kepala 3 ya teman-teman ya. Jadi eh mungkin ya, mungkin ini kebawa apakah ini tanda-tanda properti akan booming teman-teman ya. Karena ini secara laba sudah mulai meningkat secara prosentasenya. Nah, kalau kita cek dari detailnya, pendapatannya ini juga naik 24,6%, laba kotornya naik 25%, laba usahanya juga sama naik 24,8%, dan laba bersihnya naik 34,3%. Ya, jadi ini terjadi kenaikan yang cukup eh, bagus ya di kuartal 1 2023 dibanding kuartal 1 2022. Padahal kuartal 1 2022 itu sudah naik, teman-teman ya, sudah naik juga dan ini 2023 naik lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana dengan valuasinya ya? Jadi pada saat video ini dibuat, valuasi PBV-nya dari 0,41, jadi ini cukup rendah ya di bawah 1 dan PE ratio yang annualized-nya di 2023 ini adalah 4,20. Jadi ini masih terhitung juga terbilang rendah ya. Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, PBV-nya ternyata bukan yang paling rendah, pernah lebih rendah. Dan kalau kita lihat sejak 2019 ya, ini turun ya teman-teman ya. Beranjak naik, sorry ya, beranjak naik ya. Dan kita lihat ya, price to book value tertinggi itu ada di 2014, di mana tadi pendapatan tertinggi selama ini adalah di 2013 dan 2014. Ya, untuk PE ratio sendiri ini juga masih yang paling rendah karena tadi apa? Karena tadi eh earningnya atau profitnya naik, teman-teman ya. Profitnya itu naik signifikan, namun harganya belum belum menyusul kenaikan dari earningnya, ya. Jadi PE-nya ini semakin rendah, jadi paling rendah dibandingkan PE tahun-tahun sebelumnya sejak 2010. Ya, untuk book value-nya sendiri dari 266 pada saat video ini dibuat dan harga wajarnya ini asal earning yield ya. Earning yield-nya ini ROE-nya 7,22, kita bayarnya di book value 0,41, maka ini terbilangnya murah teman-teman ya. Earning yield-nya ada di 17,51%. Ya, nah ini book value-nya 266 ya. Harga wajarnya itu ada di earning yield 10 sampai 15%, itu ada di 127 sampai 191. Ya, di harga saat ini 110 jelas ini masih di bawah harga wajarnya menurut valuasi earning yield. Ya, dan kalau saya cek ya, bukan kita. Kalau saya cek di 2014 itu harganya sempat sampai 200 ya, 2014 ini sampai sempat 100 berapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek ya, harga pada saat 2013 dan 2014 ini adalah performance tertingginya dia ya. Teman-teman bisa cek
harganya 2014 sempat 200 kalau nggak salah, ingat saya teman-teman ya. Jadi kemungkinan ada potensi untuk mencapai harga tersebut lagi mungkin aja ya, karena tadi kita lihat performance fundamentalnya memang sudah cenderung naik ya. Nanti kalau properti booming, ya nggak menutup kemungkinan bisa kembali ya PBV-nya dihargai di 1,5 ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke dividen. Tadi juga kita sudah bahas di awal ini sedang ada corporate action. Kalau kita lihat ya dividennya ini sebenarnya rutin bagi dividen teman-teman ya. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, 2020 itu kan COVID ya, jadi dia nggak bagi dividen, apalagi di COVID tadi dia negatif teman-teman ya. 2020 negatif ya. Jadi dia nggak bagi dividen selama 2 tahun ya. Jadi di 2020 dan 2021 artinya profit 2019 dan 2020 itu tidak dibagi. Namun profit 2021 sudah mulai dibagi lagi dan ini kecil ya, cuma satu per lembar saham. Ya memang ini kecil sekali ya. Dividen yieldnya 0,91 kecil ya, lebih tinggi, ya mirip-mirip bunga tabungan lah ya. Ya kira-kira estimasinya akan membagikan satu lagi ya, kira-kira 1% ya. Ini saya lupa menulis estimasi ya di tahun 2024. Kemungkinan kalau lihat dari histori ini mungkin dia akan bagi satu lagi tahun 2024 ya. Satu dibagi harga saat ini ya kira-kira sama lah 0,91 persenan. Ya ini untuk dari sisi dividen. Kemudian kalau kita lihat dari seasonality-nya, ternyata dia potensi naik hanya ada kalau kita lihat secara bulanan ya, ada di bulan Oktober. Dan kalau kita lihat di bulan Oktober ini, selama 5 tahun terakhir selalu positif ya. 5 tahun terakhir selalu positif. Dan good news-nya adalah kalau kita lihat ya sejak COVID ini setiap tahunnya selalu naik nih saham ya. 12%, 12%, 11%, jadi konsisten naik 10% setiap tahun. Dan kalau kita lihat 2013 dan 2014 pada saat booming pendapatannya tertinggi itu naiknya 49,5% dalam setahun dan 95% dalam waktu setahun teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dia nggak naiknya sedikit konsisten ya, jadi nggak langsung dalam one hit atau satu kali naik 95% ya, tapi terbagi ya, terpecah ya 6%, 4% ini naiknya beruntun ya teman-teman ya. Jadi ini tipikal saham yang naiknya itu cukup beruntun ya, bukan yang langsung loncat itu ya. Ini dari seasonality-nya, kemudian kalau kita cek dari bandarmologinya, ini pengendalinya adalah AA Abadi Mukti, Guna Lestari, dan Citra Abadi Kota Persada. Ya, sisanya masyarakat sekitar 25%. Ya, total lembar sahamnya ada 4,2 miliar lembar saham. Dan kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini cenderung turun, teman-teman. Jadi ini good news ya sebenarnya ya. Sedikit jumlah pemegang sahamnya dan cenderung turun. Ya, cenderung turun. Kalau kita lihat juga investor asing di sini partisipasinya tidak begitu besar, namun ini meningkat ya dari 2023 kuartal 1 ini meningkat dari 2,6 ke 10. Namun meningkatnya adalah meningkat jual, teman-teman ya. Setelah sebelumnya di 2022 dia jual cukup banyak nih ya. Nah, nanti kita akan cek lebih detail ya. Ini teman-teman ya. Kalau kita cek lebih detail, investor asing itu ternyata buang dari corporate ini mungkin mau dihabisin teman-teman ya. Tapi ini kayaknya pindah aja sih ya. Ini pindah ke siapa ini ya? Ini turun, yang naik signifikan lokal ID sama lokal IB ya. Oh, ini dibeli sama lokal ID teman-teman ya. Jadi lokal ID ini ada yang membeli nih. Mungkin ada big player yang pakai nama pakai nama pribadi ya. Karena ini di bulan yang sama ya. Kita ketika ini jual di bulan yang sama, dia langsung beli di bulan yang sama juga ya. Kemudian ini ada lokal IB juga yang beli di bulan yang sama juga dengan ini ya teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan ada perpindahan teman-teman ya, ada perpindahan. Kemudian kalau kita cek lagi siapa yang distribusi di sini, Reksadana sudah menghabiskan sahamnya. Ya, Juni 2022 dia punya 3,59% dijual habis ya. Kemudian Lok Sekuritas juga kemungkinan ini akan dijual habis, sisa cuma 620 lembar saham ya, 620 ribu lembar saham. Ya, yang beli ini lokal ID enggak ya, yang beli ini justru lokal CP teman-teman ya. Jadi lokal CP ini membeli ya secara rutin nih. Secara rutin ya, lokal ID dia beli hanya satu kali. Hentakan aja ya, dan ini mungkin dari sini ya, dari foreign CP ini ya.
Ya, kalau kita lihat di sini berarti ini sedang terjadi akumulasi oleh lokal corporate ya teman-teman ya. Barangnya siapa yang dijual itu barangnya reksadana dan sekuritas ini teman-teman ya. Oke, nah kalau kita cek ya, saya cek dari insidernya, ini cukup menggembirakan teman-teman ya, karena siapa yang mengakumulasi ini ternyata adalah pengendali teman-teman ya. Abadi Mukti Guna Lestari adalah pengendali yang melakukan akumulasi sahamnya sejak setahun terakhir, itu dari Januari 2023 ya, dari kepemilikan 63,11% sekarang jadi 74,78%. Ya, jadi ini positif ya, tadi dari fundamentalnya naik ya. Ya, bahkan kemungkinan karena ini pengendalinya sangat optimis ya, kemungkinan besar akan mengulang sejarah di 2013 dan 2014. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi ya, dan oleh karena itu dia juga mengakumulasi ya, ada aksi nyatanya dia mengakumulasi ya. Jadi nggak hanya yakin tapi dia juga mengakumulasi sahamnya. Ya, jadi ini good news banget ya untuk secara benermologinya baik secara fundamentalnya. Nah, kalau kita cek dari bulan Juli, ya, bulan Juli berjalan, ini terlihat sedang small distribution ya, small distribution dan ini ada hantaman terakhir tadi di hari Jumat yang turun cukup dalam 9% teman-teman ya. Namun ini masih small distribution ya, masih small distribution sifatnya. Kalau kita cek investor asing juga menampung sedikit di sini teman-teman, namun lebih banyak jualnya ya. Seperti yang tadi kita lihat, reksadana sama sekuritas juga sudah kehabisan barang. Ya, ini sudah kehabisan barang ya teman-teman ya. Berarti yang bisa membanting atau menjual untuk lokal karena tadi bukan investor asing ya. Tadi mungkin investor asing ini buang barang ya, sisa 2,3 juta lembar saham bisa dibuang di sini. Ya, investor asing bisa dibuang di sini. Kemudian untuk lokalnya nggak ada yang punya barang lagi selain siapa? Selain pengendali, lokal IB kecil lah ya, dan lokal ID nih. Jadi ada investor retail lokal yang punya sahamnya dan ini bisa membanting harga ya, bisa membanding harga karena dia punya stok ya. Yang jelas yang banding harga bukan investor asing teman-teman, karena investor asing di sini justru malah beli di hari terakhir ya. Jadi ini bukan investor asing, pasti antara pengendali dan lokal ID. Karena pengendali sedang akumulasi, kemungkinan lokal ID ada yang taking profit karena harganya sudah naik. Dan sebagai informasi aja bahwa kalau teman-teman silakan cek ya, saya nggak akan sebutkan. eh Saham GPRA ini dipegang oleh salah satu value investor di Indonesia yang cukup terkenal ya. Silakan teman-teman bisa cek di laporan keuangan atau laporan annualnya, annual reportnya itu ada nama beliau eh, masuk ke 20 pemegang saham terbanyak ya di GPRA ini. Ya, jadi kemungkinan ya beliau mungkin bisa banting atau karena kan value investor ini punya follower yang cukup banyak ya. Jadi bisa aja dia perintah jual, jual semua jadi harganya kebanting. Tapi saya nggak ngerti juga ya, itu hanya asumsi saya sendiri. Karena pengendali nggak mungkin buang barang seperti itu ya. Kemungkinan ada yang taking profit. Oke, ini dari bandarmologinya jadi cukup oke. Kemudian kalau kita cek dari technicalnya, ini sebenarnya sedang kalau secara moving average ini sedang uptrend teman-teman ya. Namun kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini masih ranging aja di 88 sampai 128 ya. Pergerakan harganya nggak bergerak naik, namun secara MA 200 atau jangka panjangnya ini saham bergerak naik. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana lagi teman-teman ya? Ya, saya sendiri sih optimis ya. Saya sendiri optimis ini harganya akan tetap bergerak uptrend ya. Kemungkinan dia akan turun di sini, ini akan turun lagi dulu. Ya, dia harus turun mantul, mungkin dia akan turun lagi ke MA 200 ke sini. Ya, kemudian dia akan mulai naik lagi ya, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Ya, tergantung nanti eh bagaimana laporan kuartal 2 dirilis ya. Kalau hasilnya lebih tinggi lagi, harganya bisa saya yakin bisa terbang ya. Oke, ini kan sebentar lagi ya bulan Juli mestinya nggak lama lagi pasti akan rilis laporan keuangan. Dan ini transaksinya 2M per hari ya. Memang likuiditasnya tidak terlalu tinggi hanya 2M per hari ya teman-teman. Itu pun juga dibantu dari likuiditas terakhir yang sangat tinggi ya.
Oke, ini aja analisa teknikalnya. Jadi karena ini fundamentalnya oke, seasonality-nya sih kurang ya. Cuman tadi kalau kita lihat dari sisi fundamental, seasonality mengikuti ya kita lihatnya 2013 dan 2014. Kemudian dari bandarmologinya juga menurut saya oke karena pengendalinya sedang mengakumulasi barang ini ya. Dan tadi jumlah investor retail itu berkurang ya. Jumlah investor retail semakin berkurang di sini ya. Mungkin sudah pada taking profit di sini ya. Nah, justru kalau mereka taking profit lebih awal, pengendali makin jual, berarti sahamnya akan semakin ringan untuk diterbangkan. Oke, terakhir Risam, tadi untuk fundamental kinerja jangka panjangnya flat aja ya, nggak naik atau nggak turun 12 tahun, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi murah, rutin bagi dividen kecuali saat COVID ya, 2 tahun berturut-turut nggak bagi dividen. Seasonality potensi naik ada di bulan Oktober. Kemudian untuk bandarmologi untuk Juni ke Juni sedang akumulasi dan good news-nya adalah yang akumulasi adalah pengendali. Ya, kemudian dari 1 sampai 23 Juli ini sedang terlihat distribusi kecil. Untuk technical sedang ranging 88128 ya. Kalau misalnya dia breakout 128 kemungkinan bisa nyampe ke angka 200 harga sahamnya. Ya, breakout di rangingnya. Jadi dia break rangingnya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham GPRA. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli saham atau menjual saham GPRA ini ya. Karena kerugian dan keuntungan itu 100% milik teman-teman masing-masing ya. Jadikan video saya ini hanya second opinion saja. Sampai di sini dulu analisa saham GPRA. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.